Ini proses, jangan protes. Yesaya 45 ayat yang ke-9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beliung periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Suatu saat saya melihat video proses pembuatan tanah liat menjadi sebuah alat perabot rumah tangga yang indah. Dengan ketekunan, ketelitian, dan kesabaran, serta waktu yang cukup lama, tukang periuk atau sap membentuknya tidak beranjak dari tempatnya sampai tanah liat yang mau dibentuknya selesai dibuat sesuai dengan keinginannya. Ada kalanya sesaat tangannya tidak memegang tanah liat yang dibentuknya untuk mengamati atau mengambil alat lain yang tidak bisa dikerjakan oleh jari tangan untuk membentuk suatu pola. Kadang juga memotong dan mengambil bagian kecil dari tanah liat itu selama proses berlangsung. Tetapi yang pasti, tanah liat yang terus berputar itu tidak lepas dari perhatian dan pengawasan dari tukang periuk itu. Apabila di tengah proses itu bejana yang dibuatnya rusak, maka tukang periuk tersebut mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Setiap bejana atau perabot berbeda-beda proses, cara dan waktunya. Demikian juga proses kependewasaan iman orang percaya. Ibaratnya seperti proses tanah liat menjadi suatu bejana yang indah. Tanah liat tidak bisa berbicara kepada pembentuknya, apalagi protes dan berkata, maunya dibuat apa sih? Atau aduh kok lama ya prosesnya? Dan pertanyaan lainnya. Ini proses, jangan protes. Kita tidak pernah tahu ending dari setiap proses. Tapi bila kita tahu siapa pembentuk serta berserah penuh kepadanya, tidak ada alasan untuk khawatir, takut selama proses berlangsung. Di dalam pemikiran sang pembentuk, sudah ada desain yang terbaik untuk tanah liat itu. Dari tanah liat yang tidak berharga sampai menjadi suatu perabot yang indah dan bernilai. Hargai dan hormati setiap proses serta menaruh respon yang benar sehingga terjadi apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Sehingga kita bisa berkata di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati.